Halo semuanya, saya I. Wayan Lindu Purbaya Astawa, Belas, mahasiswa Magister Manajemen Unila. Hari ini aku lagi ada di Geprek Damdam. Aku mau tanya-tanya sedikit soal usaha ini, terutama tentang hal-hal yang berhubungan sama lingkungan, karyawan seperti triple bottom line, dan cara usaha ini jalanin pemasaran seperti green marketing mix. Yuk langsung aja ngobrol sama pemiliknya. Selamat pagi. Mas ingin bertanya mengenai usaha UMKM Geprek Damdam. Ini berarti kan menjual ayam ya, ayam geprek. Usaha Geprek Damdam ini sudah berdiri sejak kapan ya? Dan bagaimana awal mula usahanya? Awal mula berdirinya Geprek Damdam, yang pertama saya dan ada teman. Nah, teman ini memiliki modal. Nah, saya yang memiliki ide untuk mendirikan sebuah usaha. Nah, akhirnya timbullah kita berencana untuk buka ayam geprek, tapi belum tahu namanya apa kan. Muncullah ide Damdam ini karena namanya sangat unik dan mudah untuk diingat. Nah, berdirinya itu di tahun 2024 bulan Mei. Untuk harga sendiri di Geprek Damdam ini biasanya ditentukan dengan cara gimana? Kalau pakai kemasan eco-friendly, kemasan yang ramah lingkungan, harganya tadi kan berubah ya. Nah, itu dari strateginya, dari harga itu ditentukannya gimana? Tentunya kita harus menghitung harga pokoknya, kita menghitung kembali kalau kita merubah dalam bentuk kemasan yang lebih ramah lingkungan. Harus kita hitung lagi gitu kan, hitung kembali gimana, apakah kita bisa dengan harga yang sama atau tidak, itu kita hitung kembali. Untuk sementara ini kita masih pakai itu dengan harga sesuai dengan ukuran. Jadi harga kita tentukan sesuai dengan ukuran, seperti dada, sayap, yang lain-lain itu ukurannya lebih besar, dia harganya lebih mahal. Kalau paha bawah yang paha pentung itu, dia memang harganya lebih murah. Itu cara kita untuk agar pelanggan itu mendapatkan sesuai lah dengan harga. Biasanya kalau saat penggorengan, minyak bekas penggorengannya ini dibuangnya gimana? Ada cara khusus atau bagaimana? Jadi kalau udah minyak yang udah berapa kali kita pakai, itu kita jual lagi. Nah, minyak curahnya, ibaratnya kan kita bilang curahnya udah nggak bisa pakai. Kita jual lagi ke orang yang menampungnya, yang bahkan ampas dari gorengan tepung ampasnya itu, depannya itu juga bisa dijual. Gitu. Jadi kita siapkan wadah, terus kita jual. Berarti tidak hanya masuk dibuang ya, berarti berlanjutan bisa dijual lagi. Iya. Nah, oke. Kemudian untuk bungkus makanannya biasanya pakai kemasan jenis apa? Pernah kepikiran nggak untuk memakai kemasan ramah lingkungan, misalkan dari pisang? Untuk sementara kita kemasannya pakai styrofoam, terus dialasin dengan kertas nasi itu. Ya, sebenarnya pingin kepikiran untuk kita itu biar unik itu, tapi kan kita butuh modal ya sebenarnya. Kayak nampan kecil, yang bulat kecil gitu, kita kasih daun pisang. Sebenarnya udah ada pikiran atau ide kayak gitu, tetapi dengan jumlah porsi yang banyak berarti kita mencari daun pisang yang banyak, ibaratnya gitu. Nah, itulah jadi kendala kita sebenarnya. Pengen kita olahan seperti itu, tapi untuk sementara ya itu kita pakai piring. Kalau makan di tempat, piringnya piring plastik itu. Terus ada kapas nasi yang bulat. Nah, kapas nasinya itu ya kita buang di tempat sampah kalau sudah selesai. Berarti mungkin nanti kedepannya Damdam bisa ingin menyediakan daun pisang untuk sebagai bentuk ramah lingkungan ya. Kalau di dapur ada cara khusus nggak supaya lebih hemat energi, misalkan listriknya, gasnya gitu, untuk bisa lebih hemat gitu dalam penggunaannya?
Kalau untuk di dapur, cara penggorengan kita wajannya kita gedein, jadi sekali goreng bisa banyak. Oh iya iya. Ibaratnya gasnya juga kita agak berkurang. Kalau kita goreng dikit nih dengan waktu yang sama berarti kan berganda aja. Iya. Jadi kita goreng yang banyak dengan waktu yang singkat juga, ibaratnya sama lah. Iya. Tapi kalau kita dikit-dikit goreng itu jadinya berapa kali gorengan banyak, Iya. jadi cepat menghabiskan gasnya. Itu solusi kita sih. Kalau untuk listriknya, di belakang kan ada lampu nih. Pada saat kita udah selesai goreng, udah selesai buat, kita matiin. Malam pun kita matiin. Ya, jadi bisa lebih hemat. Ya, Untuk karyawannya sendiri itu biasanya diajarin apa soal kebersihan dan cara kerja gitu. kalau di dalam kita usaha makanan, yang terutama itu kebersihan. Karena orang makan di tempat itu harus tempatnya kelihatan bersih, nyaman, itu yang terutama. Makanya kita tekankan kepada karyawan kita, tempat harus bersih, semua itu kayak tempat bungkus nasi dan yang lain-lain harusnya bersih. Itu tetap kita ajarkan semua. Jadi biar pelanggan juga nyaman. Ya, Nah, kemudian untuk menjaga makanan tetap bersih dan aman, ada langkah khusus yang dilakukan nggak? Biar tetap bersih, tetap aman gitu loh, makanannya. yang pertama setelah aktivitas selalu kita sarankan untuk cuci tangan. Barang-barang yang kita pakai harus bersih, dipastikan bersih gitu kan. Itu yang harus dipastikan. Jadi biar dia lebih higienis saja. Nah, kalau cabai harus dicuci dulu, nggak langsung habis dipetikin langsung diiris, tapi kita cuci. Bawang pun seperti itu, semuanya pun seperti itu. Kita cuci terlebih dahulu sampai bersih, baru kita gunakan. Jadi dari proses pembuatan sampai dengan penyajian itu benar-benar dicek higienis kebersihannya ya. Iya. Misalkan kedepannya nanti kalau mau pakai kemasan dari bahan ramah lingkungan seperti daun pisang tadi, itu kira-kira berpengaruh nggak ke biaya usaha? Ya pasti mempengaruhi karena kita kan harus beli nampannya itu. Terus daun pisang itu kita harus cari iketan yang banyak karena kan kita porsiannya banyak per hari bisa 280 sampai 300. Berarti berapa tahun pisang yang kita itu kan. Ya. Nah gitu, itu juga kita perhatikan nanti dengan mungkin bisa kita diterapkan nanti di cabang yang berikutnya. Oh ya. Gitu, cabang berikutnya gimana perhitungannya, apakah harga akan lebih mahal lagi atau seperti apa, nanti kita hitung. Baik, berarti Dam-Dam tetap punya solusi ke depan untuk menjual kuliner dalam bentuk ramah lingkungan. Iya benar. Dan apa strategi agar geprek Dam-Dam tetap untung sambil tetap menjaga kualitas dan peduli lingkungan? Kalau strategi dalam penjualan sih kita bekerja sama dengan mahasiswa ya. Mahasiswa kita perbolehkan untuk mengajukan sponsor, kita sebagai sponsornya gitu, dalam kegiatan-kegiatan mereka. Nah itu tetap untung. Kalau tetap untung ya kita untuk menjaga tetap keuntungan sesuai dengan kalau harga pokok naik kita mungkin mengurangkan keuntungan dikit tapi tetap untung gitu. Tapi kualitasnya tetap sama gitu. Jadi kita tidak mengurangi kualitas untuk menalangi dengan harga pokok yang naik, kita tidak itu, tapi kita tetap menjaga kualitasnya, tapi kita mungkin bisa mengurangi keuntungan kita lebih sedikit lagi ya gitu. Nah, untuk menu, pernah kepikiran untuk buat menu baru yang lebih sehat atau berbeda? Untuk menu kita kepikiran untuk menambahkan sayuran sih sebenarnya. Kita ingin menambahkan dalam ayam itu ada sayurannya. Terus kita juga berkepikiran nanti ke depannya kita membuat satu ekor penuh, satu ekor utuh. Jadi kita jual satu ekor utuh. Dimana nanti pasarnya kita lihat dulu, kalau memang tidak memungkinkan ya mungkin kita nggak menjual itu lagi. Kedepannya kita tetap
akan ada selalu inovasi-inovasi untuk menarik pelanggan-pelanggan dam-dam. Dam-dam gitu. Terakhir, untuk pesanan online atau bungkus, ada cara nggak untuk ke depan nanti mengurangi penggunaan plastik? Kalau untuk bungkus secara online sih, kalau plastik kita bungkusnya kalau online rencananya pakai yang kardus itu. Oh ya ya. Bungkus yang kardus. Oh, ada kardus. Bungkus kardus itu. Nah itu sih rencana kedepannya. Kalau untuk sekarang kita masih online-nya itu pakai styrofoam. Oh, styrofoam. Sama ya plastik lah bungkusnya ya. Ya. Tapi itu kedepannya mudah-mudahan kedepannya itu kita hitung kembali sih sebenarnya dengan bungkusan. Untuk sementara sih kita masih pakai itu, Pakai yang awal dengan pakai styrofoam sama plastik. Sebenarnya pengen sih kita menggunakan hal yang apa namanya ramah lingkungan gitu, karena kan lebih unik juga sih. Ya. Tapi kita sesuaikan dengan keadaan atau budget lah. Ya. Berarti secara keseluruhan usaha Geprek Dandam ini kedepannya tetap ingin menerapkan apa namanya usaha kuliner dengan bentuk ramah lingkungan ya. Ya. Karena juga melihat situasi dan kondisi kedepannya. Ya benar sekali. Oke, mungkin itu saja Mas dari saya. Semoga Geprek Dandam ke depan semakin sukses, semakin maju, semakin lancar usahanya. Terima kasih Mas. Siap, sama-sama.